Video ini tentang analisa fundamental saham SIDO, dilihat dari keuangannya 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar SIDO itu sendiri, dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum dimulai, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis SIDO di komen. Kalau nanti buat Anda videonya nggak ada manfaatnya sedikit pun, Anda boleh kok cabut like dan hapus komennya. Gimana? Oke ya? Kalau gitu saya tunggu selama 3 detik ke depan. 1, 2, 3. Oke, sip. Dari hati saya yang terdalam buat Anda yang udah nge-like video ini dan tulis komen, tulis SIDO di komen, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan satu lagi sebelum dimulai beneran, ngomong-ngomong saya punya bocoran 3 saham yang layak invest ya. Saya kasih status layak invest karena bagi saya 3 faktor penting kalau kita mau invest di suatu saham tuh terpenuhi semua gitu ya. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 sahamnya yang layak invest tersebut bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi video ini gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan. Video ini direkam tanggal 12 Februari, hari Minggu ya. Berarti kita pakai data terakhir yaitu Februari 10 ya, 10 Februari ya, hari Jumat. Closing di 800. SIDO sektornya farmasi ya, jamu-jamuan gitu. Terus saham yang beredar sekarang 30 miliar karena terakhir dia habis September 2020 tuh dia habis stok split. Komposisi saham yang beredar itu di masyarakat 22%. Ini menuju ideal ya. Bagus yang menuju ideal ya. Jadi yang paling bagus ya yang ideal gitu ya. Itu ada di 40-50%. Ini SIDO ini ada di 22%. Yang berbahaya itu kalau di bawah 10% atau di bawah 5%. Hutangnya SIDO 9,6%, ini di bawah 10%, ini sehat banget ya. Kalau diibaratin orang, SIDO ini kayak seseorang yang punya harta 100 juta ya, utangnya cuma 9,6 juta. Berarti kan kapan aja dia mau ngelunasin hutangnya bisa gitu ya. Masih ada sisa pula gitu ya. Jadi kalau SIDO ini kenapa-napa gitu ya, perusahaannya bangkrut, itu dia utangnya tuh bisa langsung dia bayar gitu, jadi masih ada sisa ya. Oke, SIDO ekuitasnya sebelum kita masuk, ekuitas tuh kalau di keorangin itu kayak jumlah uang dia yang ada di rekening ya. Nah, ekuitas SIDO ini di 2022 ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. 2019 cuma 3T, 2020 3,2, 2021 3,4T, dan sekarang di 2022 3,5T ya. Jadi kalau ngomongin besar-besaran, ini ekuitas terbesar SIDO selama 4 tahun terakhir. Dan setiap tahun juga naik terus ya. Ini naik dari 2019 ke 2020 naik 5%, 2020 ke 2021 naik 8%, 2021 ke 2022 naik 1%. Memang kenaikan tahun terakhir cuma 1%, tapi intinya naik gitu ya. Jadi secara ekuitas nih nggak ada problem. Sekarang ngomongin laba. Laba kalau di ke orang itu kayak gajian ya. Jadi kalau orang tiap tahun gajiannya naik, maka normal kalau rekening dia semakin besar ya, semakin gemuk, semakin banyak isinya gitu ya. Nah, cuman untuk laba di 2022 ini SIDO turun 12%. Nah, ini kalau turun begini, kalau Anda yang udah kesengsem sama SIDO gitu misalkan ya, kesengsem banget sama SIDO, ya Anda harus cari tahu nih kenapa turunnya 12% tuh turun karena apa? Karena kenaikan bahan baku kah? Apa karena apa? Karena politik lah atau suasana apa gitu. Anda harus cari tahu gitu. Karena di sini hanya bahas laporan keuangannya ya. Seperti tadi saya bilang, video ini tentang analisa fundamental. Fundamental dilihat dari laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya membahasnya dari tahun 2021 ke 2022 labanya turun 12%. Turunnya kenapa Anda bisa cari sendiri. Itu PR Anda setelah nonton video ini ya.
Jadi 2019 ke 2020 labanya naik 16%, 20 ke 21 naik 35%, 21 ke 22 turun 12%. Ya. Dibilang turun dari 2021 memang turun, ya, tapi laba 1,1 T ini lebih tinggi kah dibandingin 2019? Jelas lebih tinggi. 2019 itu kan sebelum Covid ya, 800 miliar. Sekarang 2022 1,1 triliun. Berarti kalau dibandingin 2021 memang turun. Tapi kalau dibandingin 2019 itu tetap aja di atasnya 2019. Terus pertanyaannya kenapa bandingin sama 2019? Ya kan 2020 Covid. Lepas lagi Covid mah orang tentu aja akan jaga kesehatan, beli jamu. Nah, jamu atau apa-apa yang lain gitu kan. Makanya kayak KF, INDF gitu kan pada naik tuh pas lagi Covid. Nah, Sido termasuk kena berkahnya gitu. Jadi pas lagi pandemi dia naik tuh dari 2019 ke 2020 naik, 2020 ke 2021 naik. 2021 ke 2022 kan udah nggak Covid-Covidan lagi nih. Nah, makanya turun. Jadi kalau Anda mau mandang dari sisi negatifnya, iya memang turun. Tapi kalau mandang dari sisi positifnya, dia turunnya tetap aja di atas tahun 2019, di mana 2019 adalah tahun sebelum pandemi, gitu ya. Nah, tergantung Anda nih mau mandang dari sudut pandang mana, gitu ya. Lalu topik dividen itu adalah topik tentang sedekah. Kalau ada orang kaya, bisnisnya untung ya, dia sedekah ke orang sekitar, penduduk sekitar, masyarakat sekitar, pembangunan daerah sekitar, gitu ya. Nah, kalau saham, sedekahnya itu yang disebut dengan dividen. Bagi-baginya kemana? Bagi-baginya ke investornya, investor saham tersebut, gitu ya. Nah, jadi di dividen ini nanti ada istilah nih, EPS, DPS, DPR. EPS itu keuntungan, DPS yang akhirnya dibagiin ke investornya, DPR rasio dalam persen berapa keuntungan yang diterima oleh investor dari total keuntungan saham tersebut. Contoh, kita langsung masuk ke contoh aja. 2019 EPS apa? Keuntungan dia 54, yang dibagiin ke investor 49. Nah, 49 itu adalah 91%-nya dari 54, gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas DPR aja. Topik dividen tuh intinya tentang DPR. 2020 DPR-nya 100%. Ya kan? Punya keuntungan 31-nya dibagiin ke investornya. 2021 DPR-nya 90%. Nah, sekarang kalau mau nebak 2022 berapa? Ada 3 tebakan nih. Pesimisnya dia bagian 90%. 90% itu adalah DPR terendah selama 3 tahun terakhir. Ya. Confidence-nya saya 90% juga. Optimis saya, ini kalau ngomongin optimis ya siapa tahu dia bagiin 100% lagi kayak zaman 2020 gitu ya. Tapi kalau ditanya ke saya ya saya confidence-nya 90% lah dia bagiin lagi gitu ya. Sebelum yakin dia bakal bagiin DPR 90% ya, di sini kita masukin 90%. Kita mau tahu dulu nih seberapa tinggi peluang dia beneran bagi dividen ya kan. Karena DPR itu kan rasio dia bagi-bagi. Nah, pertanyaan yakin dari mana dulu nih dia bagiin dividen gitu ya. Nah, kita bisa lihat sejarahnya. Sejarahnya Sido bagi dividen itu dari 2014 dia bagi 15 bagi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti dia nggak pernah bolong nih ya. Bagi dividen dia nggak pernah bolong nih si Sido ini ya. Jadi 2022 keuntungan di 2022 akankah dibagiin? Kita bisa yakin ya. Meskipun nggak ada yang 100% pasti ya. Tapi kita bisa yakin dia akan bagiin dividennya ya. Soal dia bagiin apa enggak, dia bakal bagi nih. Kita yakinnya gitu karena secara sejarah dia nggak pernah bolong nih ya dari 2014 sampai 2022. Nah, soal besaran DPR-nya berapa? Nah, tadi kita udah bahas. Yakinnya di 90%. Nah, ini ketika saya masukin 90%, terus saya enter akan keluar nih murah, wajar dan mahalnya. Ya. Oke, kita masukin 90. Oh ya, sebelum saya pencet juga enter,
Ini perhitungannya udah ngitung dengan dividen interim bagi 14. Jadi Sido ini setahun baginya ada yang sekali, ada yang 2 kali. Nah 2 kali ini berarti kebagi 2 nih. Ada disebut dividen interim, ada disebut dividen final gitu ya. Normalnya sih perusahaan setahun sekali gitu, tapi Sido ini kebagi 2 tuh ya. 2018 dia bagi 2 kali ya. Interim final, 19 juga interim final. 2020 interim final, 2021 interim final, 2022 interim final gitu ya. Nah, si Sido ini angka yang akan Anda lihat itu udah ngitung dengan dividen interim yang udah dibagiin di interim sebanyak 14 gitu ya. Kita masukin 90. Nah, kalau udah dimasukin 90, keluar nih harga murahnya Sido ada di 191, murah nih ya. Jadi kalau Sido turun ke sini, wah udah jual ginjal kalau perlu gitu ya. Wajarnya Sido ada di 287 ya, udah kelewat 64%. Mahalnya Sido ada di 383, udah kelewat 52%. Katakanlah interim-interiman nggak mau dihitung, katakanlah interim-interiman nggak mau dihitung. Ini saya delete. Tetap aja di harga termahalnya udah kelewat 17% gitu ya. Jadi ya bisa disimpulkan secara valuasi ya. Tadi kan saya bilang di depan, satu, video ini tentang analisa fundamental gitu ya. Terus kedua, saya bilang video ini tentang kisaran harga wajar saham Sido dari proyeksi bagi dividen 2023. Nah, dari proyeksi dividen bagi 2023, maka harganya Sido ya udah mahal, kelewat mahal bahkan. Mahalnya aja udah kelewat 17% gitu. Jadi secara valuasi selesai sampai di sini ya. Analisa fundamental udah, valuasi juga udah. Jadi sampai detik ini video ini sebenarnya udah memenuhi janji saya di awal gitu ya. Tapi saya masih lanjutin nih videonya. Lanjutin apa? Lanjutin buat barangkali Anda adalah orang yang udah kesengsem banget nih sama Sido ya. Udah kesengsem banget sama Sido dan niat pengen beli Sidonya tuh nggak untuk jangka pendek gitu, jangka panjang misalkan 2 tahun gitu ya. Nah, di sini saya bisa agak ngitungin resikonya megang Sido selama 2 tahun ke depan. Resikonya dari mana? Resikonya ditinjau dari kira-kira harga Sido bisa turun ke berapa, dan kira-kira kalau megang 2 tahun dari dividennya nutupnya berapa gitu ya. Nah, itu saya bisa hitungin. Oke, kita mulai. Sebelum dimulai, ingat ya, saya punya bocoran 3 saham yang lagi invest ya. Jangan sampai nggak diambil gitu aja sih poinnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut. 2023 kira-kira kita tebak ekuitasnya naiknya berapa nih gitu ya. 19 ke 20 5%, 20 ke 21 8%, 21 ke 22 1%. Nah, di sini 2023 katakanlah cuma naik 1% lagi, katakanlah ya. Jadi saya tulis 1%. Oke. Lalu di sini ada PBV rata-rata tiap tahun. 2019 PBV-nya itu 5,3. PBV itu adalah berapa kali lipat saham tersebut dihargai sama masyarakat gitu ya. Nah, ini modalnya Sido nih 204 nih. Nah, dihargain sama masyarakat, harga sahamnya bisa sampai ke 1000. Jadi dihargain 5,3 kali lipat gitu ya. 2020 6,2, 2021 6,8, 2022 7,4. Nah, berarti ini naik terus ya. Dari 2019 Sido tuh selalu dihargain mahal oleh masyarakat ya, oleh para investor saham gitu ya, oleh para pelaku bursa saham. Kita ambil yang terendahnya di tahun 2019 5,32. Nah, selama 4 tahun terakhir PBV terendah 5,32. Oke. Nah, kalau 5,32 dimasukin di 2023, maka Sido ya, ibarat kata amit-amit turun, harganya tuh ke 628. Kalau Sido turun nih, turunnya ke 628. 628 dari mana? 628 itu adalah 5,32 kali lipat ya. 5,32 kali lipat dari mana? Ya, karena itu adalah PBV terendah selama 4 tahun terakhir, yaitu di 2019. Gitu cara mikirnya. Terus labanya, nah ini nih,
Ini kan labanya naik 16%, terus tahun berikutnya naik 35%, tahun berikutnya turun 12%. Nah sekarang 2023 nih saya nggak tahu, saya nggak ada clue sama sekali, karena dia pertumbuhannya tahun terakhir ini turun 12% gitu ya. Kalau misalkan ini biru semua agak enak sih, ini 16, 35, terus misalkan ini 25, oke lah, kita bisa bilang oke, mungkin sekitar 20 atau 35 gitu, kita bisa nebak gitu. Tapi karena ini ada minusnya, jadi saya di sini saya juga bingung gitu berapa. Nah kita anggap aja, kita main anggap-anggapan ya. Kita anggap tahun besok dia labanya naik 1% lagi gitu ya, kita anggap. Lalu DPR-nya ya sama kayak tadi, kita anggap DPR-nya 90%. Nah kalau asumsinya ini ya, asumsinya tadi nih, asumsinya ekuitasnya naiknya cuma 1%, labanya cuma naik 1%, DPR-nya 90%, maka resiko ngehold SIDO untuk 2 tahun ke depan ya, 2 tahun ke depan tuh maksudnya sampai 2024 ya, sampai 2024 bagiin EPS tahun 2023, maka resiko ngehold SIDO itu harganya kira-kira turun 21%, minus 21%. Lalu selama 2 tahun itu, misalnya Anda beli SIDO dari sekarang nih 800, selama 2 tahun ke depan Anda dapat dividen tuh kira-kira 6,5% dari modal yang Anda masukin. Jadi kalau di neto-neto ini ya, dihitung bersih, potensi ini ngomongin potensi resikonya tuh minusnya 21%. Nah, dapatnya dari dividen yang kayak hampir pasti-pastinya 6,5% ya. Ini kita buletin jadi 21, ini kita buletin jadi 6. 21 kurang 6 itu sama dengan 11 ya. 11 bukan, bentar, 21 kurang 6. 20 kurang 6, 14, 15. Jadi kalau Anda megang SIDO, ngehold SIDO sampai 2 tahun, resikonya adalah bisa sampai minus 15%. Itu dihitung dari mana minus 15%? Dihitung kalau ternyata SIDO turun ke harga terendah selama 4 tahun terakhir, yaitu PBV 5,32. Ya udah, saya cuman ngasih tahu resiko aja. Saya bisa ngebantunya dari sudut pandang dividenologi itu ini aja gitu. Karena kalau secara valuasi ya jelas saya nggak bakal masuk nih. Kalau saya mau masuk SIDO nih, begitu saya ngitung, oh udah ngelewatin harga mahalnya, udah jelas saya nggak akan masuk ke SIDO gitu. Nah penjelasan barusan adalah buat Anda yang mau masuk SIDO dan begitu dengar analisa ini udah kemahalan, Anda kayak tetap bersikeras gitu. Nah jadi barusan hitung-hitungan yang saya berikan buat Anda orang yang udah terlalu kesengsem gitu, misal ngebaca berita atau apa, kena pom-pom atau kata orang, kata temen gitu ya. Nah, ini saya kasih analisanya buat ngasih tahu Anda dari sisi resikonya. Dari potensi naiknya mas saya nggak ngomongin gitu ya. Dari sisi potensi naiknya saya nggak tahu gitu ya. Karena bagi saya begitu valuasi udah mahal ya udah selesai, saya nggak ngomongin potensi naiknya ke berapa gitu. Itu mah terserah pasar, terserah bandar gitu ya. Bagi saya ketika analisanya valuasinya murah, wajar atau mahal baru boleh masuk. Tapi kalau di luar itu ya resikonya seperti ini, potensinya saya nggak tahu berapa gitu ya. Oke, sebagai penutup, kalau Anda suka channel seperti ini ya, channel yang ngebahas analisa dengan santai, nggak pom-pom, nggak fear juga, nggak berlebihan lah. Menurut saya nggak berlebihan. Anda bisa subscribe channel Saham Nyantai ya, supaya Anda yang ngehold saham Anda tuh bisa kalem, bisa tenang, bisa nyantai lah gitu. Makanya nama channelnya aja Saham Nyantai gitu ya. Dan sebagai pengingat ada bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah ya. Ini kan SIDO mewah ya, ekuitasnya naik tiap tahun ya. Yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah dan prospeknya cerah. Kan kalau SIDO ini tadi valuasinya nggak murah gitu ya. Nah ini 3 bocoran saham saya nih yang like invest ini fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, nggak kayak SIDO, dan prospeknya cerah gitu. Bisa diakses lewat link yang saya taruh di deskripsi video ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.